Bab 219. Menakjubkan penonton. Puff, puff, puff. Dalam waktu singkat ini, Yosef Bai telah menembak satu demi satu. Setiap kali, dia akan meninggalkan goresan darah di tubuh Harley Ye. Bang! Dengan telapak tangan Yosef Bai, Harley Ye terbang keluar dengan beban 3.500 kg, sehingga saat Harley Ye mendarat, kakinya menginjak panggung pertandingan. Lihat, sudah aku bilang, kita sama sekali tidak berada pada level yang sama. Harley Ye terhempas dalam satu putaran, yang membuat keempat sisinya menghela nafas. Kesenjangan kekuatan ini besar. Di tempat duduknya, Andreas yang memandang Harley Ye dengan wajah khawatir dan berkata, tahu begitu dia dipenjarakan dulu. Tidak, di sini, Yona Sangguan sedikit terkejut, kekuatannya seharusnya tidak terlalu lemah. Mau katakan, anak ini benar-benar sedikit melebih-lebihkan kekuatan sendiri. Tuan Suge duduk di sana dengan tangan di tangannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Seperti yang aku katakan, kamu tidak percaya. Di satu sisi, Desi hanya menutup matanya lagi. Untuk perang ini, dia benar-benar malas untuk melihatnya. Duel tanpa ketegangan benar-benar membosankan. Tunggu, ini baru permulaan. Suara Kenscheng sangat dingin, dan ada tawa kejam di sudut mulutnya. Sepertinya dia telah melihat adegan kematian tragis Harley Ye di panggung pertandingan. Di atas panggung, Harley Ye bangkit dan memutar lehernya. Nenekmu. Buang-buang waktu untuk melawanmu. Yosef Bai di sisi yang berlawanan dengan niat jahat, dan tembakannya adalah segel bintang besar. Bahkan jika kekuatan tempurnya hanya 60%, itu lebih dari cukup untuk menghancurkanmu. Harley Ye mencibir, dan bukannya mundur, dia maju. Tinju Bahuang membuat serangan yang kuat dengan satu pukulan. Puff! Telapak tinju itu keras, dan darah tiba-tiba memercik. Seluruh lengan Yosef Bai menjadi berdarah, dan seluruh orang terbang dari tempatnya. Adegan ini mengejutkan seluruh penonton. Yosef Bai telah mengalahkan Harley Ye sebelumnya dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Kali ini, dia menjadi lemah, dan dipukuli oleh Harley Ye sampai terbang. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa ini bukan melemahnya Yosef Bai, tetapi penguatan Harley Ye? Bahkan jika ditekan oleh gelang Yu Ying Kixing, bahkan jika kekuatan tempur hanya dapat bermain kurang dari 60%, kekuatannya jauh di atas Yosef Bai. Bagaimana mungkin? Yosef Bai dipukul sampai terbang, yang membuat mata Kenscheng sedikit menyipit. Kontras sebelum dan sesudah ini begitu besar sehingga mereka tidak bereaksi untuk beberapa saat. Di tempat kejadian, perasaan yang paling jelas adalah Yosef Bai di udara. Dia terlihat tidak bisa mempercayainya. Sampai sekarang, dia masih tidak percaya bahwa dia di alam Zen yang akan terguncang oleh pukulan alam Ren Yuan. Bagaimanapun juga, dia adalah pewaris keempat sekte Zeng Yang. Setelah mendarat, dia dengan cepat mundur sejauh 3 atau 4 kaki. Beri kamu pukulan lagi. Harley Ye membunuh seperti harimau yang ganas. Dia tidak banyak bicara, dan tinju Bahuang keluar dengan kuat. Wajah Yosef Bai muram, dan kekuatan spiritual memancar keluar dari tubuhnya. Bukannya mundur, dia masuk dan mengaum ke mukanya dengan segel besar. Bang! Tinju dan telapak tangan bertabrakan dan meraung. Yang membuat seluruh penonton ketakutan, Yosef Bai dari alam Zen yang dipukuli oleh Harley Ye lagi. Setiap langkah mundur akan meninggalkan jejak yang dalam di atas panggung. Betapa anehnya anak ini. Yosef Bai terkejut. Dengan pukulan sebelumnya, dia jelas merasakan kekuatan tinju Harley Ye, yang tampaknya jauh melebihi kemampuan alam Ren Yuan. Ayo lagi. Ketika Yosef Bai ketakutan, Harley Ye datang seperti harimau. Mati. Naluri bertarung membuat Yosef Bai membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh,
lalu membaca jimat. Pedang pembunuh itu tiba-tiba bergetar, dan dengan dia sebagai pusatnya, pedang energi tak tertandingi itu tiba-tiba muncul. Formasi pedang. Dengan jentikan Yosef Bai, lengannya bergerak membentuk lingkaran, dan ujung pedangnya mengarah ke Harley Ye di kejauhan. Harley Ye tidak mundur, pedang Chi Xiao dipegang di tangannya, dan menari sangat dekat. Sisi sekitarnya sudah menjadi pedang energi yang berdentang. Formasi pedang pertahanan terungkap dalam sekejap. Bang-bang. Formasi pedang Yosef Bai dan pedang energi menggilas formasi pedang Big Dipper dan memicu percikan api. Namun, yang membuat keempat sisi penonton terkejut, susunan pedangnya yang dimainkan oleh alam Zen yang tidak menerobos pertahanan Harley Ye. Gantian aku. Harley Ye mendengus dingin, dan pedang Chi Xiao menunjuk ke arah Yosef Bai di kejauhan. Formasi pedang pertahanan berubah menjadi formasi pedang serangan dalam sekejap, dan energi pedang merajalela. Jumlahnya besar membuat Yosef Bai hanya merasa mati rasa di kulit kepalanya. Sudah terlambat, terlalu cepat. Yosef Bai bertahan dalam sekejap, disegel dengan satu tangan, dan memadatkan perisai tebal di depannya. Bang-bang. Pedang energi formasi pedang Big Dipper menghantam perisai secara berurutan. Setiap pedang energi dapat meninggalkan bekas pedang di perisai. Tanpa 2 detik, retakan muncul di perisai Yosef Bai. Buka. Harley Ye menerkam, dan tinju Bahuang mengenai perisai dengan tinju yang kuat. Klik. Segera, suara renyah bergema dari segala arah. Perisai kokoh Yosef Bai dihancurkan oleh Harley Ye. Yosef Bai juga menderita serangan balik dan terkejut. Dia bersenandung dan melangkah mundur, setiap langkah mundur, meninggalkan jejak di panggung pertandingan. Tinju Bahuang. Ketika semua orang tercengang, Harley Ye membuat serangan yang kuat lagi. Semangat tinju Bahuang tak tertandingi. Dia emosional, yang membuat Yosef Bai berpikir bahwa itu bukan orang tetapi binatang buas yang membunuh di seberangnya. Boom, boom, boom. Panggung pertandingan terus bergemuruh, dan Yosef Bai bahkan lebih menderita. Dia dipukul sampai ke tepi panggung pertandingan oleh tinju Bahuang dari Harley Ye, dan dia diizinkan memiliki berbagai rahasia, tapi pada dasarnya tidak ada gunanya menghadapi Harley Ye. Setiap kali dia bergerak, dia akan dipatahkan dengan kuat oleh Harley Ye. Puff. Bahu Yosef Bai ditusuk oleh jari Harley Ye dan sebuah lubang darah keluar. Pada titik ini, Yosef Bai telah menstabilkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan selokan darah, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya ganas seperti hantu. Sampai sekarang, dia pada dasarnya dipukuli di bawah tekanan. Sejak perang, dia sudah ditekan selama lebih dari 20 putaran. Melihat Yosef Bai yang terus mundur, keempat belah pihak terkejut. Ada apa dengan Harley Ye? Apakah dia alam Ren Yuan? Anak ini sangat aneh. Tuan Suge, yang sebelumnya tidak optimis tentang Harley, juga tercengang. Hanya kebetulan. Desi masih menutup matanya, tetapi dapat dilihat bahwa dia juga terkejut. Ini perbedaan yang sangat besar. Dia memenangkan pertempuran, dan dia pikir dia tidak bisa melakukannya. Aku sudah mengatakannya, dia tidak akan begitu lemah. Dibandingkan dengan Desi, Yona Sangguan tidak pernah meragukan kekuatan Harley Ye dari awal hingga akhir. Dia bisa melarikan diri beberapa kali dari surga ke-8 di alam Kongming, yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Ku bilang, muridmu terlalu menakutkan. Ke arah sekte Heng Yue, Lin Sichu juga menghela nafas. Melihat Harley Ye di panggung, mereka melihat Lin Sichu. Dia bertarung memiliki posisi yang menguntungkan, dia di luar jangkauan normal. Melihat murid Fen Sichu, dia tampak terkejut. Jelas, dia belum pernah melihat Harley Ye begitu kuat. Tidak heran anak ini terus menghalangi dan bersikeras naik ke atas panggung. Melihat posturnya, dia juga cukup percaya diri.
Dibandingkan dengan mereka, wajah Kenscheng jauh lebih jelek. Bagaimana alam Ren Yuan bisa begitu kuat? Yosef, jangan ditahan lagi. Kenscheng tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu dengan suara yang dalam. Bersambung. Bab 220. Ilusi memisahkan diri. Mendengar kata itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping di panggung pertandingan. Kata-kata Kenscheng jelas bahwa Yosef Bai masih memiliki satu pegangan di tangan. Benar saja, Yosef Bai pada panggung pertandingan tiba-tiba berbalik setelah pukulan keras dengan Harley Ye, dan kemudian dengan cepat menjepit sidik jarinya. Seluruh tubuh penuh dengan cahaya spiritual, dan kabut putih berkabut membubung. Segera, sosok Yosef Bai menjadi halus, dengan satu langkah, ada lebih dari selusin ilusi, yang membuat orang tidak dapat membedakan mana yang asli. Wah, ini pertarungan kelompok. Harley Ye tak kenal takut dan sangat cepat. Dia mengembuskan satu pukulan dan menyebarkan salah satu dari dua tubuh bayangan. Sejak tubuh bayangan, kekuatannya jauh dari yang asli, bahkan jika Yosef Bai dipukul oleh Harley Ye, dia mungkin akan muntah darah, belum lagi bayangan tubuh Yosef Bai. Namun, Harley Ye terkejut. Bayangan tubuh Yosef Bai, yang diledakkan oleh tinjunya, berubah menjadi kepulan asap di tempat yang membubung dan kemudian mengembun dalam sekejap. Tidak bisakah kamu mati? Harley Ye tertegun. Mati. Saat Harley Ye tercengang, lebih dari selusin Yosef Bai telah menyerang dari segala arah, baik jejak telapak tangan, cahaya pedang, atau bayangan kepalan tangan, yang langsung menenggelamkan Harley Ye. Untuk sementara waktu, Harley Ye terluka. Ada begitu banyak orang kuat, bukan? Setelah menstabilkan sosoknya, Harley Ye memotong Yosef Bai dengan pedang, membuat celah, dan kemudian melompat keluar dari pengepungan. Mau pergi kemana? Yosef Bai bergegas dalam sekejap dan menamparnya. Tubuh bayangan, kamu dianggap kentut. Sekilas, ia melihat bahwa yang menyerangnya adalah tubuh bayangan. Harley Ye segera meninjunya. Mengetahui bahwa itu adalah tubuh bayangan, ia hanya menggunakan 10% dari kekuatannya. Namun, yang mengejutkannya, aura tubuh bayangan meningkat dalam sekejap, kekuatan serangannya juga meningkat dalam sekejap, dan kekuatan telapak tangan itu juga melonjak lebih dari 10 kali lipat. Puff! Dengan gerakan keras, tinju Harley Ye kabur. Apa yang terjadi? Harley Ye mundur, bertarung dan berjalan bersamaan, dan mata keabadian itu samar-samar terbuka, menatap lebih dari selusin Yosef Bai yang datang dari segala arah. Tidak benar. Melihat sekeliling dengan pukulan, mata Harley Ye sedikit menyipit dalam sekejap. Dia menemukan bahwa meskipun dia dihadapkan dengan lebih dari selusin Yosef Bai, hanya satu dari mereka adalah dirinya sendiri. Kekuatan diri berenang di antara lebih dari selusin tubuh bayangan. Satu Yosef Bai masih menjadi tubuh bayangan 1 detik yang lalu dan menjadi diri berikutnya. Tidak heran kekuatan tubuh bayangan yang menyerangku sebelumnya akan melambung lebih dari 10 kali lipat dalam sekejap. Ternyata pada saat itulah tubuh bayangan itu menjadi dirinya sendiri. Mata Harley Ye berbinar sesaat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, bocah ini masih berlatih metode rahasia ini. Itu tersembunyi cukup dalam. Untuk sesaat, Harley Ye mengerutkan kening dan pikirannya berubah dengan cepat. Bila salah satu tubuh bayangan Yosef Bai dihancurkan, ia akan dilahirkan kembali. Ia tetap di lebih dari selusin dari awal hingga akhir. Dirinya dan tubuh bayangan dapat saling berubah. Artinya setiap tubuh bayangan yang kuhadapi bisa menjadi diri sendiri. Aku harus berusaha sekuat tenaga setiap kali aku bergerak, atau 10% dari kekuatanku dapat meledakkan satu tubuh bayangan. Namun, 10% dari kekuatan itu benar-benar sulit untuk ditembus menyakiti Yosef Bai. Sebaliknya,
Yosef Bai dapat mendistribusikan kekuatan antara tubuh bayangan tergantung pada situasinya. Satu tubuh bayangan dapat menipuku dengan seluruh kekuatanku, tetapi satu tubuh bayangan juga dapat menjadi diri sendiri dalam sekejap dan mengejutkanku. Bom, bom. Sementara dia berpikir, selusin Yosef Bai mengepung lagi. Zeng. Selama serangan itu, pedang pembunuh masih ganas dan langsung mengenai tenggorokan Harley Ye. Asli ini, Harley Ye menyipitkan matanya, dan segera menembak, pedang menembus lengkungan, dan dia menyesalinya. Wih! Tubuh Yosef Bai meledak seketika. Itu bukan dirinya sudah berpaling. Harley Ye membeku, berbalik dengan tergesa-gesa, membalikkan tangannya dan menepuknya di belakangnya, karena diri yang ditusuk pedang di detik sebelumnya menjadi tubuh bayangan, dan diri itu juga langsung dipindahkan ke tubuh bayangan, yang menyerang Harley Ye dari belakang. Bang! Dengan tamparan di wajah, keduanya terkejut. Pui, pui. Segera, darah berceceran, dan ada lebih dari selusin ngarai darah di tubuh Harley Ye. Tubuh bayangan kakak seperguruan Yosef Bai adalah sesuatu yang tidak bisa kamu lawan. Di bawah, melihat Harley Ye terluka terus-menerus, murid-murid Sekte Zeng yang mengeluarkan tawa muram satu demi satu. Dengan cara ini, Yosef Bai tidak terkalahkan. Ken Cheng tersenyum tipis, dan ada tatapan ganas di matanya, seolah-olah dia telah melihat Harley Ye dipukuli oleh Yosef Bai. Adegan di mana pedang Yosef Bai telah memotong menjadi daging dan darah. Tidak mengenali, si Yosef Bai masih menggunakan metode rahasia ini. Tuan Suge menghela nafas. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa keempat murid pewaris Zeng yang adalah bisa dikatakan sangat sederhana. Desi, di sisi lain, berkata dengan suara panjang dan menghina, bahkan jika aku bertemu metode rahasia ini, aku juga akan diam-diam mengambil beberapa tindakan, belum lagi dia. Itu benar-benar tubuh bayangan, kata-kata Andreas yang cukup dalam. Wajah mereka berubah tajam dan menjadi sedikit jelek. Paman Guru Sekte, dari mana asal-usul metode rahasia ini? Situ Harley dan yang lainnya menatap Yosef Bai. Kamu seharusnya pernah mendengar tentang Taois ilusi. Andreas yang berkata perlahan, dia adalah pria yang seumuran dengan leluhur pendiri 3 sekte. Yang disebut tubuh bayangan ilusi adalah aksinya yang terkenal. Rahasia keterampilan keduanya ini adalah ilusi tubuh bayangan dan secara alami terkait dengan tubuh bayangan. Aku yakin kamu juga dapat melihat bahwa Yosef Bai memiliki lebih dari selusin tubuh bayangan, dan setiap satu dari tubuh bayangannya, semuanya terkait dengan diri sendiri, dan hal yang paling membuat frustrasi adalah setiap tubuh bayangan yang terpisah dapat menjadi diri sendiri, yang dapat ditransformasikan antara diri dan tubuh bayangan, dan setiap kali tubuh bayangan dihancurkan, akan ada tubuh bayangan yang berikutnya untuk mengambil alih kelahiran kembali. Setelah mendengar ini, mereka terkejut satu demi satu. Apakah itu berarti jika Harley Ye ingin mengalahkan Yosef Bai, dia harus memadamkan lebih dari selusin tubuh bayangan Yosef Bai dalam sekali tarikan napas, atau lebih dari itu, selusin tubuh bayangan Yosef Bai akan terus mengubah dirinya dan kelahiran kembali, yang setara dengan kehidupan tanpa batas. Meskipun tubuh bayangan mengerikan, itu tidak berlebihan seperti kehidupan tak terbatas. Master Daoxuan mengambil alih percakapan, ada pengurangan bertahap karena penggunaan saat menggunakan metode rahasia apapun. Aku menunggu final antara kedua belah pihak. Kecuali situasinya mendesak, kalau tidak kami tidak akan bertarung dalam wujud tubuh bayangan, karena sekali tubuh bayangan muncul, akan membagi sebagian kekuatan diri sendiri, dan pengurangan bertahapnya juga diambil dari tubuh diri sendiri, dan tubuh bayangan, sejak awal, ditakdirkan untuk mengkonsumsi lebih dari 10 kali lipat dari tubuh bayangan biasa.
Karena lebih dari 10 tubuh bayangan konsumsi yang besar seperti itu tidak mudah untuk bertahan dalam waktu yang lama, sulit untuk mendukung terus-menerus. Jika kamu berkata begitu, aku mengerti. Harley Situ menghela nafas lega. Jadi, selama Harley bertahan, dia masih memiliki kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan, kan? Secara teori, Fancy Chu berkata, tetapi karena Joseph Bai berani menggunakan metode rahasia ini, dia harus memiliki keyakinan bahwa dia dapat mengalahkan Harley dalam waktu singkat. Dia berada di alam Zhen Yang dan memiliki kekuatan spiritual berlimpah. Dalam hal energi yang secara bertahap berkurang, bahkan jika lebih dari selusin tubuh bayangan mengkonsumsinya bersama-sama, dia juga akan mengkonsumsi Harley. Bersambung.